应了你不知道我是谁。聪明，就奴役了，我便可以。我就在你这血脉之中，我一直。你如何救我石海？Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortals ya nih, episode ke 170. 170 banyak banget loncatnya. 150 atuh. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin berhasil mengalahkan lawan pertamanya di alam abadi guntur yaitu Su Fenghan, sebelum kemudian bertemu dengan Ge Hong dan pelayannya Li Yuan. Ge Hong awalnya berusaha menjebak Wang Lin dalam formasi larangan, namun setelah pemuda itu menaklukkan Hatu Langit, Li Yuan pun memohon agar Wang Lin bersedia bekerja sama dengan mereka untuk mencari harta di kedalaman alam abadi guntur. Dalam perjalanan, Wang Lin semakin curiga karena Li Yuan tampak berkali-kali menyembunyikan kekuatannya, bahkan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap pusaka keluarga Ge. Kecurigaan itu terjawab saat mereka tiba di makam Jenderal Alam Abadi yang membuat segel di dahi Li Yuan terbuka dan mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan Buddha kuno yang hendak membalaskan dendam klannya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Setelah menyaksikan segala tindakan Li Yuan di episode sebelumnya, Wang Lin segera paham bahwa pelayan keluarga Ge itu memang sudah menyusun rencana matang sebelum memasuki alam abadi guntur. Kesalahan Li Yuan adalah melibatkannya dalam rencana tersebut karena Wang Lin paling tidak senang kalau ada seseorang yang berusaha untuk mengakali dirinya. Karena itulah tanpa pikir panjang Wang Lin langsung menyerang Li Yuan hingga memberikan kesempatan bagi Ge Hong untuk melarikan diri secepat mungkin. Li Yuan agak terkejut dengan apa yang Wang Lin lakukan, dan dia bahkan pun dia tidak bisa buru-buru mengejar Ge Hong karena pemuda itu sudah lebih dulu menyerangnya sekali lagi dengan luapan kekesalan. Li Yuan berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berusaha mengkonfrontasi Wang Lin, namun lawan bicaranya sama sekali tidak peduli dan terus mengayunkan pedang abadinya tanpa henti, hingga membuat Li Yuan akhirnya jujur mengemukakan bahwa dia ingin meminjam mantra diam. Bukannya menerima penjelasan Li Yuan, Wang Lin justru mengeksekusi mantra diam kepada pelayan keluarga Ge tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa dia paling tidak suka dimanipulasi oleh orang lain. Tanpa babi bu mantra diam diaktifkan membuat Li Yuan tidak bisa menggerakkan tubuh barang sedikit pun dan hanya bisa pasrah dipaksa meludahkan seteguk darah ketika Wang Lin mengempaskan tubuhnya dengan kejam. Li Yuan terbatuk beberapa kali sebelum kembali menstabilkan diri dan menjelaskan bahwa bantuan Wang Lin akan sangat berharga untuk membebaskan klan Li dari segel Buddha kuno. Wang Lin nyaris menyerangnya lagi karena tidak peduli dengan urusan klan Li, sampai kemudian Li Yuan mengaktifkan formasi penghancur kuno yang kali ini membuat Wang Lin tidak mampu bergerak sedikit pun. Li Yuan kemudian menarik keluar Ge Hong dari luar hampa karena ternyata gadis itu sudah berhasil ditangkap dengan bantuan segel larangan di gunung. Nah, baru setelah menangkap Ge Hong, Li Yuan segera menarik kembali formasi penghancur sambil menjelaskan kalau dia sama sekali tidak memiliki niat buruk kepada Wang Lin. Li Yuan kemudian menceritakan kepada Wang Lin tentang perjalanan hidup klan Li, di mana pada era kuno mereka sempat dikenal sebagai salah satu klan termasyhur karena keahlian dalam segel larangan. Namun segalanya langsung berubah setelah leluhurnya ditanami segel Buddha kuno, dan sejak itulah klan Li berubah seperti pelita yang kehabisan minyak. Seberapa besar pun bakat yang dimiliki keturunannya, mereka hanya bisa berkultivasi sampai ke ranah ascendant atau wending dan memiliki usia yang tidak sampai sepertiga kultivator pada ranah yang sama. Untuk menghentikan penderitaan, banyak anggota klan yang rela mengorbankan daging, darah, dan jiwa mereka untuk menyempurnakan pedang penghancur segel, meski pada akhirnya berujung sia-sia karena tindakan keji klan Ge. Karena tindakan klan Ge itulah
Klan Li yang semula berharap bangkit malah semakin terpuruk hingga saat ini hanya tersisa dirinya, ibunya, dan adiknya yang harus berjibaku mempertahankan klan dari kehancuran. Kalau dia gagal kali ini, maka klan Li dapat dipastikan akan segera menghilang dari dunia. Li Yuan paham benar bahwa tindakan pengecutnya di awal menanamkan kecurigaan dalam diri Wang Lin, namun keturunan terakhir klan Li itu berharap Wang Lin dapat membantunya sebelum kemudian menyerahkan slip giok berisi 13 teknik formasi 18 larangan bunga persik sebagai permintaan maaf. Wang Lin memeriksa slip giok yang diberikan oleh Li Yuan dan cukup terkejut karena benar-benar menemukan benda yang dia incar sampai mau melibatkan diri datang ke tempat ini. Wang Lin sudah cukup tergerak ketika mendengar cerita Li Yuan tentang keluarga yang membuatnya rela mempertaruhkan nyawa. Sekarang karena telah menyerahkan formasi tingkat tinggi yang jelas bukan teknik remeh-temeh, akhirnya Wang Lin pun yakin kalau pemuda itu memang berniat tulus semata-mata untuk mengakhiri penderitaan keluarganya. Li Yuan nyaris saja melonjak penuh kegembiraan ketika Wang Lin berkata bahwa dia bersedia meminjamkan mantra diam dan berjanji akan melanggar larangan leluhur klannya dengan menyerahkan 5 teknik terakhir 18 larangan bunga persik kepada Wang Lin setelah upaya penghancuran segel kuno ini selesai. Singkat cerita, Li Yuan pun mengaktifkan salah satu larangan di sana setelah mengajak Wang Lin untuk bergegas menuju puncak tertinggi makam Jenderal Abadi. Wang Lin sekarang paham alasan Li Yuan bisa mengendalikan larangan di makam Jenderal Abadi sesuka hati, di mana larangan yang ada di tempat ini dan larangan yang diwariskan turun-temurun dalam klan Li sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu larangan kehancuran yang merupakan salah satu dari 4 teknik larangan zaman kuno. Li Yuan juga menceritakan bahwa sebenarnya ada ranah hampa di atas segala jenis teknik dan metode di dunia, di mana 4 teknik larangan itu merupakan salah satunya. Singkat cerita, keduanya sampai di puncak tertinggi makam Jenderal Abadi dan Li Yuan segera menunjukkan tatapan haru di matanya, berpikir bahwa hari ini nasib kelam klan Li akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja ketika mengambil satu langkah memasuki area puncak gunung, kesadarannya langsung dibuat gonjang-ganjing ketika suara kuno terdengar di dalam kepalanya dan menyatakan bahwa misi hidupnya telah berakhir sampai di sini. Li Yuan sama sekali tidak memahami apa yang terjadi ketika lautan kesadarannya sudah dipenuhi dengan larangan-larangan yang bahkan tidak bisa dia kendalikan, sementara suara kuno itu terus mendengung di dalam kepalanya. Suara itu mengaku bahwa dia adalah dalang di balik penanaman segel Buddha kuno pada leluhurnya, dan sejak saat itulah dia eksistensinya sudah mengalir di dalam darah setiap keturunan klan Li. Li Yuan hanya bisa membelalakan mata ketika kabut hitam sebelum membentuk sosok hitam yang ternyata adalah seorang pelayan makhluk abadi. Jadi ternyata sejak pertama kali menanamkan segel Buddha pada leluhur keluarga Li, pelayan abadi sudah jadi jurik yang ngerasupin keturunan klan secara turun-temurun. Tujuan pelayan abadi ngerasupin keturunan klan Li adalah demi mewujudkan rencana besarnya, yaitu untuk membangkitkan penguasa abadi. Cerita pun turun-temurun tentang Ge Yunpeng menghalangi Li Jinglang menghancurkan segel Buddha klan Li juga sesuatu yang sebenarnya direncanakan oleh pelayan abadi, di mana Ge Yunpeng yang merupakan keturunan penguasa abadi yang secara sukarela menerjunkan diri dalam upaya pembangkitan leluhurnya. Pedang yang konon katanya ditempa untuk menghancurkan segel Buddha kuno juga hanyalah akal bulus pelayan abadi, karena tugas utama dari pedang itu hanyalah mengumpulkan sebanyak mungkin jiwa abadi.
10.000 tahun lalu pelayan abadi masih mengalami kegagalan dalam upayanya, namun hari ini setelah melihat Sumu alias Wang Lin, dia yakin dapat menyelesaikan proyek besar yang sudah direncanakan selama 30.000 tahun lamanya. Li Yuan merasakan kesadarannya semakin jauh dan hanya bisa meminta maaf dalam hati karena sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi kepada Wang Lin. Sementara itu di luar sana Wang Lin tampak bingung karena Li Yuan tiba-tiba shekel sebelum kemudian kembali sehat walafiat dan berkata bahwa dia baru saja menerima serangan balik dari segel budak. Ya, jiwa yang saat ini mengendalikan tubuh Li Yuan adalah si pelayan abadi yang tanpa dia sadari sudah sempat ditangkap setitik auranya oleh Wang Lin beberapa waktu lalu. Wang Lin awalnya hanya tebak-tebak berhadiah karena sempat merasakan dua aura berbeda meluap dari tubuh Li Yuan, namun tepat ketika memasuki area puncak gunung, kesadarannya seolah ditarik dalam ingatan entah milik siapa yang menunjukkan pemandangan runtuhnya alam abadi guntur. Dia melihat jenderal alam abadi yang patungnya terpahat di puncak gunung, di mana sang jenderal memimpin pasukannya melawan bencana dan kehancuran. Meski pada akhirnya seluruh upaya yang para makhluk abadi kerahkan itu berakhir sia-sia. Sebuah tangan kuno raksasa menghancurkan pasukan makhluk abadi tanpa tersisa hingga hanya menyisakan sang jenderal yang terus melakukan perlawanan seorang diri sampai akhir hayatnya. Nah, tepat ketika sang jenderal alam abadi turut gugur dalam pertempuran, Wang Lin sempat mendengar raungan marah, kesal, sedih, dan kecewa dari pegunungan yang ada di sana, dan di mana pemilik raungan itu tidak lain dan tidak bukan adalah si pelayan sang jenderal abadi. Kesadaran Wang Lin kembali ke masa kini ketika Li Yuan yang kerasupan mengeluarkan Gehong, di mana dia akan mengulang ritual pengorbanan darah paling murni dari keturunan penguasa abadi untuk membangkitkan tuannya. Wang Lin memerintahkan Su Ligao yang sudah menguasai warisan pedang kuno untuk memeriksa apa yang ada di dalam patung. Dan baru setelah mendapat update informasi dari Su Ligao, Wang Lin pun melayang di depan patung hingga membuat pelayan abadi tersenyum puas. Tapi ternyata... Tapi ternyata bukannya menggunakan mantra diam seperti apa yang diharapkan. Wang Lin malah mengeluarkan pedang abadi dan menghancurkan patung jenderal alam abadi itu dengan satu tebasan. Hal ini disebabkan karena Wang Lin sudah mendengar dari Su Ligao kalau pedang sang jenderal abadi itulah yang sebenarnya disegel dalam patung, di mana pelayan abadi yang merencanakan semua pembangkitan ini sebenar-benarnya adalah jiwa dari pedang tersebut. Pelayan abadi sempat bingung dengan apa yang terjadi, namun setelah pemuda itu berkata bahwa dia hanya berjanji untuk membantu Li Yuan, pelayan abadi langsung paham kalau Wang Lin sudah mengetahui identitas aslinya. Sayangnya sekalipun Wang Lin sudah mengetahui identitas dan rencananya, pelayan abadi yakin pemuda itu tidak akan bisa melarikan diri karena seluruh makam jenderal abadi ini sudah berada dalam penguasaannya. Mantra-mantra larangan kuno segera aktif dan menyerbu ke arah Wang Lin dari segala penjuru mata angin dan nyaris saja mengenainya kalau tidak lebih dulu ditahan oleh Du Jian. Pelayan abadi hanya tersenyum kecil ketika melihat Wang Lin memiliki boneka kelas Yinsu karena pelayan sekelas itulah tidaklah lebih dari sekedar semut baginya. Pelayan abadi sekali lagi meminta Wang Lin untuk membantunya membangkitkan jenderal abadi karena apabila pemuda itu menolak, maka hanya kematianlah yang akan menunggunya. Namun Wang Lin yang sudah berulang kali terjebak dalam keadaan hidup mati sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar, malah merapal larangan ilusi untuk membeli sedikit waktu agar dia bisa intensi asli si jiwa pedang abadi lebih lama. Harus diakui bahwa keahlian larangan Wang Lin mungkin sesuatu yang sudah diremehkan oleh pengawal abadi, namun sebagai makhluk yang sudah hidup puluhan ribu tahun dan memiliki lebih dari sekedar keahlian larangan yang sempurna, keahlian semacam ini masih bukan sesuatu yang mampu mengancamnya. Jiwa pedang jenderal alam abadi Guntur langsung ngasih paham Wang Lin dan dengan menunjukkan versi lengkap dari 18 larangan bunga persik hingga pada larangan keempat, segel formasi larangan kuno itu memiliki wujud yang mampu melakukan serangan.
Sesosok makhluk menyerupai kayu bercahaya menyerbu ke arah Wang Lin dengan kejam, di mana pemilik mutiara pembangkang surga itu yakin bahwa dia tidak mungkin melawan bayangan yang tercipta dari teknik larangan abadi secara paksa. Wang Lin baru saja berpikir kalau dia tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menghancurkan domain larangan pelayan abadi ketika tiba-tiba saja larangan bunga persik keempat itu menjadi tidak stabil. Dari sanalah Wang Lin akhirnya sadar bahwa masih ada kesadaran Li Yuan yang tersisa, sehingga apapun yang terjadi di dalam maupun di luar larangan ini juga masih tergantung pada pemuda itu. Dengan kesimpulan itu, Wang Lin pun sadar bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari domain larangan dan melepaskan diri dari pelayan abadi adalah membangunkan Li Yuan. Karena sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Wang Lin pun tidak gentar lagi untuk bertarung jarak dekat dengan si pelayan abadi, meskipun pada akhirnya masih harus gontok-gontokan dengan 18 larangan bunga persik. Si pelayan abadi pun tidak mau menyerah begitu saja, karena sejak merencanakan proyek besar ini 30.000 tahun lalu, hati daunnya tidak pernah tergoyahkan sama sekali. Nah, pertanyaan pelayan abadi itu justru mengungkap tabir fakta baru di mata Wang Lin ketika dia menanyakan, pernahkah si pelayan abadi berpikir kenapa usaha yang sudah dia susun dengan sempurna 10.000 tahun lalu mengalami kegagalan? Pertanyaan Wang Lin itu membuat kesadaran si pelayan abadi kembali terganggu, dan pada waktu yang sama berhasil memberikan kesempatan bagi Li Yuan untuk melepaskan diri. Bersamaan dengan itu, Wang Lin menyebut bahwa alasan pelayan abadi membawanya kemari bukanlah mantra dia, melainkan cambuk kunci berisi kekuatan karma sebab akibat yang dia miliki. Wang Lin sekarang paham bahwa pelayan abadi ingin menggunakan cambuk karma itu untuk memaksakan pembalikan takdir atas kematian tuannya. Namun Wang Lin juga ingin si pelayan abadi itu tahu bahwa kegagalannya dalam upaya pembangkitan 10.000 tahun lalu sama sekali bukan disebabkan karena faktor luar, melainkan karena tuannya alias sang jenderal alam abadi Guntur memang tidak ingin dibangkitkan kembali. Waduh, rumit juga ya ini urusan membangkitkan jenderal alam abadi Guntur. Apakah setelah ini si pelayan abadi bakal tobat dan berhenti berusaha membangkitkan tuannya? Apakah Li Yuan bisa mendapatkan kesadarannya kembali dengan bantuan Wang Lin? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva, atau bisa pantangin juga spoilernya di Gnosis ya. Rama di sini pamit, bye bye.